Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada, Bu Guru. Masuk semua ya hari ini? Iya, Bu Guru. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dipimpin sama ketua kelas. Siap gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, kan kita udah berdoa. Kita kan orang Indonesia ya. Jadi kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, bersama-sama ya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanahku, tanahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, habis itu kan udah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan awal untuk pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu Guru. Nah kan Ibu di sini pembelajarannya yaitu tentang perkembangan, pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, untuk hari ini pembelajarannya harus semangat ya semua. Semangat, Bu Guru. Bentar. Biar tambah semangat, kita menyanyikan lagu yang berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu ciri-ciri makhluk Hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1, 2, 3 bergembira, 4 tumbuh, 5 bergerak, 6 berkeberagaman. Dua bernafas, 3 berkembang biak, 5 bergerak, peka terhadap rasa. Mari kita simak video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, Bu Guru. Ya, Bu Guru.
menggunakan sayap. Tidak. Ciri-ciri makhluk hidup ada enam jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada enam jumlahnya. Satu makan, dua nafas, tiga berkembang biak, empat tumbuh, lima gerak, enam berkembang biak. Ya, bisa diapalin lagi ya Kak Guna? Iya, guru. Iya, yang tadi Bu Guru. Terus untuk kali ini ibu akan tebak hewan, ya? Ya. Tebak hewan. Nah, tebak hewan itu badannya besar, punya belalai. Hewan apa namanya? Ya, benar sekali, Safira. Terus satu lagi ya. Badannya hijau, jalannya lompat-lompat, hidupnya di air, bisa di darat. Apa? Ya, benar sekali. Terus hewannya lehernya panjang. Dia kalau makan makan di daunan yang di atas pohon. Itu hewan apa? Jerapah. Benar sekali. Jerapah lehernya panjang. Sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Iya, guru. Sebelumnya ibu akan membacakan tentang pengertian makhluk hidup. Ada yang tahu tentang pengertian makhluk hidup? Apa? Tahu nggak? Iya, kata termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk hidup suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan, misalnya lingkungan dan dapat berkembang biak. Iya. Tahu? Ya. Sebelum itu ada jenis-jenis makhluk hidup. Siapa yang tahu jenis-jenis makhluk hidup? Makhluk hidup ada berapa? Jenis-jenis makhluk hidup ada berapa? Ada berapa? Jangan itu berarti termasuk ke hewan. Nah, ini bisa dilihat. Siapa yang mau baca? Kamu itu apa? Nah, coba dibaca. Jenis makhluk hidup manusia, dua tumbuhan, ketiga hewan, dan manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, udah tahu kan? Sudah. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu kayak gajah, jerapah itu jadi makhluk hidup itu hewan. Jadi jenis-jenis makhluk hidup itu ada satu apa? Manusia. Dua tumbuhan, tiga hewan. Jadi tumbuhan itu juga termasuk ke jenis-jenis makhluk hidup. Pintar sekali ya.
Kalian tahu nggak? Kan tadi yang masuk ke jenis-jenis makhluk hidup ada manusia, tumbuhan, hewan. Itu udah dikatakan masuk ke jenis-jenis makhluk hidup. Nah, kenapa batu, angin, tanah itu tidak dikategorikan masuk ke dalam jenis makhluk hidup? Ada yang tahu nggak? Ada. Kamu tahu nggak apa? Belum tahu ya? Nah, kenapa batu, angin, tanah itu tidak dikatakan atau tidak masuk ke kategori makhluk hidup? Itu karena batu kan tidak hidup, ya kan? Tanah juga tidak hidup. Terus angin juga bukan makhluk hidup, ya kan? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, sama tanah itu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Lain halnya dengan manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Tahu nggak ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Ya, ada. Enggak tahu. Ciri-ciri makhluk hidup sebagai makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. 1. Bergerak. 2. Bernapas. 3. Mengalami pertumbuhan. 4. Berkembang. 5. Makan dan minum. 6. Apakah terhadap rangsang. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Kayak nyanyian yang tadi, ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Berapa? Ciri-ciri 6. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6, yaitu 1. Bergerak. 2. Bernafas. 3. Mengalami pertumbuhan. Yang keempat yaitu berkembang biak. Yang kelima makan dan minum. Dan yang keenam itu peka terhadap rangsang. Nah, yang pertama bergerak. Kalian tahu nggak bergerak itu seperti apa? Seperti jalan. Ya, seperti jalan. Terus apa lagi? Berlari itu juga bergerak. Melompat. Nah, kan bergerak pada makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Jadi bergerak itu secara mandiri dari tubuh kita. Jadi tidak ada bantuan dari orang lain. Nah, bergerak itu dibagi dua, yaitu bergerak aktif sama bergerak pasif. Nah, kalau bergerak aktif itu proses perubahan posisi. Kalian duduk kan? Posisinya duduk. Nah, dari satu tempat menuju ke tempat lain, contohnya, ada yang tahu contohnya apa? Berjalan dan berlari. Terus kalau yang bergerak pasif itu yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Jadi tempatnya masih duduk, tapi yang bergerak itu tangannya. Nah, tangannya yang nulis itu kan bergerak, tapi posisi badannya masih duduk. Ya, aku terus. Jadi bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat. Itu kan itu bergerak. Ya, bergerak tapi masih di tempat. Ini perhatikan ya, ini kan ada gambar. Ini kan bergerak ya. Bergerak. Ya. Kalau manusia bergerak ini sedang lari, jadi bergerak dengan menggunakan kaki. Ada ini apa yang diwarnakan? Anjing dan kucing. Ya, ada. Ini juga bergeraknya menggunakan kaki. Kalau ikan ini bergeraknya di dalam air menggunakan apa? Sirip. Yuk baca yuk. Ini baca ini. Rofi. Bergerak merupakan aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, jadi bergerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup itu sendiri. Nanti hewan mempunyai alat gerak aktif seperti apa tadi? Manusia. Seperti manusia. Manusia memiliki kaki.
kaki. Nah, memiliki kaki. Kalau burung memiliki sayap. Terus kalau ikan memiliki Sirip. Terus selanjutnya, nah contoh cara bergerak pada manusia. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan Kaki. Kalau cicak kan jalannya di dinding, ya kan? Cicak kan jalannya di dinding. Kalau cicak bergerak menggunakan Kaki juga. tapi dengan cara merayap. Tetap menggunakan kaki. Nah, kalau ikan bergeraknya dengan sayap. pakai sayap. Nah, jadi ikan bergeraknya dengan cara berenang di air menggunakan Sayap. sirip. Nah, kalau burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Salah. Nah, yang kedua tadi apa ciri-cirinya? Bernafas. Nah, bernafas. Kalian bernafas nggak ini? Bernafas. Kalau bernafas itu menghirup oksigen, terus mengeluarkan apa? Mengeluarkan karbon dioksida. Kalau oksigen itu O2, kalau karbon dioksida itu CO2. Diperhatikan ya. Nah, bernafas, manusia dan hewan bernafas kan? Jadi manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen yaitu O2. Ini bagus. Dan mengeluarkan udara yaitu karbon dioksida CO2. Nah, selain makhluk hidup, selain manusia dan hewan itu tumbuhan itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, kalian tahu nggak tumbuhan bagaimana cara bernafasnya? Kan tidak punya hidung, ya kan? Tidak punya hidung pada tumbuhan. Kayak daun tidak punya hidung, ya. Bunga tidak punya hidung. Jadi tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, jadi kebalikannya ya, kalau hewan sama manusia kan menghirupnya oksigen, kalau mengeluarkan karbon dioksida. Tapi kalau tumbuhan itu menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, jadi yang termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup itu ada ciri-ciri makhluk hidup tadi ada Jadi yang satu tadi apa? Yang satu Bergerak. Yang kedua bernafas. Nah, pada manusia hidup sendiri ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tahu nggak alat pernapasan pada makhluk hidup? Tahu nggak? Nggak tahu. Jadi tadi kan daun tidak memiliki hidung, ya kan? Jadi bernafasnya pakai apa? Kalian masih bingung kan? Nah, jadi tumbuhan itu bernafas menggunakan stomata. Jadi stomata itu adalah mulut daun. Kalau manusia tahu nggak bernafasnya menggunakan apa? Hidung. Jadi manusia bernafas menggunakan hidung. Jadi manusia bernafas menggunakan paru-paru dan hidung. Kalau ikan bernafas menggunakan sirip. insang. Kalau sirip untuk bergerak. Kalau daun tadi menggunakan apa? Bernafasnya stomata. Kalau katak tahu nggak? Pernafasannya katak itu menggunakan insang seperti ikan pada itu
saat di dalam air itu menggunakan insang, sama seperti pernapasan ikan. Kalau di darat, kata bernapas menggunakan paru-paru seperti manusia. Lanjut ya. Jadi manusia menggunakan paru-paru, ikan menggunakan insang. Jadi manusia masuk ke mata, mulut daun. Ini kata kecil, kecebong saat di dalam air menggunakan apa tadi? Seperti ikan insang. Sedangkan kakak dewasa bernapas menggunakan paru-paru seperti manusia. Nah, sekali hidup. Nah, yang ketiga yaitu apa tadi? Ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Jadi kalau manusia mengalami pertumbuhan dari dalam kandungan sampai 9 bulan, ibunya melahirkan, jadi masih bayi merangkak sampai jadi dewasa bisa jalan ya. Nah, jadi kalau mengalami pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan olahraga. Siapa yang di sini malas berolahraga? Sakila malas berolahraga. Nah, oleh karena itu menjaga pola makan. Jadi nggak boleh terlalu banyak makan makanan yang manis-manis. Dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini tumbuh dan berkembang. Nih ada hewan ini gambarnya. Hewan ini gambarnya ada apa? Ayam ini apa ini? Telur menetas menjadi anak ayam dan induk ayam. Kalau manusia, yang ini apa ini? Bayi ini balita. Ini anak-anak, ini dewasa, ini sudah tua. Kalau pada tumbuhan sampai menjadi bunga. Nih, ini contoh pertumbuhan makhluk hidup. Nah, yang pertama ini ada apa? Coba sebutkan sama dulu ya. Ini telur yang ada embrionya. Ya, ini daun hidup ayam. Terus yang kedua menetas. Terus ini anak ayam. Ini ayam dewasa. Ini ayam. Ini coba Safira. Ini contoh pertumbuhan makhluk hidup pada kucing. Ini apa? Pertama anak kucing. Nah, kucing muda, kucing dewasa. Ayo Awi. Contoh pertumbuhan makhluk hidup pada tumbuhan. Pertama, biji, kecam, tanaman muda, tanaman dewasa. Nah, ciri yang keempat tadi apa? Ciri yang keempat itu berkembang biak. Jadi berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, ini ada contoh cara berkembang biakan makhluk hidup. Nah, ini contohnya kan ada melahirkan. Nah, kalau manusia itu melahirkan, kucing melahirkan atau bertelur? Melahirkan. Terus sapi melahirkan atau bertelur? Sapi itu melahirkan. Terus kuda melahirkan atau bertelur? Melahirkan. Nah, kalau yang bertelur coba sebutkan. Ayam. Terus bebek. Terus mengandung. Masa bunga bertelur? Nah, ini ya, kita perhatikan ya. Jadi ciri-ciri pada makhluk hidup yang kelima yaitu makan dan minum. Manusia makan dan minum juga enggak? Iya, hewan memerlukan makanan? Iya tidak? Nah, jadi ciri-ciri pada makhluk hidup yaitu yang kelima
kelima, makan dan minum. Jadi makhluk hidup memerlukan makan dan minuman yang bergizi, bersih dan sehat. Nah, jadi sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Jadi lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan. Terutama makanan tidak boleh dibuka sembarangan. Habis mengambil makanan, makanan harus ditutup kembali. Karena jika makanan tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan energi. Nah, energi diperoleh digunakan untuk bergerak. Bergerak tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ini adalah contoh makanan makhluk hidup pada tumbuhan. Jadi tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Ya. Wow. Jadi matahari menyinari tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan oksigen. Nah, ini contoh makanan makhluk hidup. Jadi sapi dan kambing makanannya apa? Rumput. Jadi sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Iya. Nah, contoh makanan makhluk hidup itu contoh makanan makhluk hidup kelinci. Kalau kelinci makan apa? Jadi kelinci makan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Kalau makhluk hidup harimau, ini ada elang, buaya. Itu makannya rumput atau daging? Daging. Nah, jadi contoh hewan yang memakan daging itu ada harimau, elang, buaya. Itu termasuk contoh hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Jadi terus. Nah, yang kedua, ini ada apa aja? Coba sebutkan. Sapi, pantat, gajah. Nah, ketiga hewan ini memakan daging atau tumbuhan? Tumbuhan. Ya, jadi sapi, gajah, panda ini termasuk hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Ya, coba sebutkan ini hewan apa aja? Ayam, panda, tikus. Ya, ini pemakan apa? Ayam. Pemakan segala. Kalau ayam kan pemakan segala kan? Ayam. Jadi ketiga hewan ini termasuk ke dalam hewan omnivora, yaitu pemakan segala ya. Jadi yang ciri-ciri makhluk hidup yang keenam apa? Gajah. Ini dibaca rangsang. Nah, jadi duduk yang bagus. Jadi kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Nah, ini coba diperhatikan. Kalau manusia, kita di siang hari langsung menatap matahari, kita akan memiliki rangsangan, yaitu seketika langsung menutup kedua mata kita, ya kan? Iya, Bu. Nah, karena itu terdapat rangsangan pada kita. Pernah nggak megang putri malu? Pernah. Nah, putri malu ya, ketika dipegang dia akan menutup daun-daunnya. Ada bunga ketutup. Jadi ada bunga. Peka terhadap rangsangan, salah satu ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan tersebut. Iya. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsangan dengan cara yang berbeda-beda. Ayo, ini.
Contoh rangsangan pada makhluk hidup. Pupil mata manusia akan mengecil secara spontan ketika terkena langsung sinar matahari. Terus, nih contoh rangsangan pada putri malu, ya kan? Ini putri malu kan? Nah, daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Kan kalau dipegang itu langsung daunnya menutup. Itu adalah bukti adanya rangsangan. Contoh rangsangan pada makhluk hidup ini ada buah pada pohon pacar Cina. Tahu nggak buah pohon pacar Cina? Yang memiliki buah yang kalau dipegang buahnya meletus. Tuh, nggak tahu saya tahu. Nggak tahu sih. Jadi buahnya seperti ini. Coba amati. Aku nggak pernah lihat. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ini apa ini? Ini namanya lipan. Radang dan lipan akan menggulung badannya ketika badannya disentuh ya. Ketika badannya disentuh, jadi radang dengan lipan itu akan menggulung badannya karena ada rangsangannya. Langsung dibilang. Jadi sekarang waktunya membuat kesimpulan dari penjelasan ciri-ciri makhluk hidup yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, jadi kalian membuat kesimpulan ya. yang guru itu apa? Guru. Nah, sekarang Ibu bagi jadi 4 kelompok ya. Jadi setiap kelompok 3 orang. Jadi satuan bersih ya. Nah, jadi ini satu kelompok ya, udah jadi satu kelompok ya. Nah, dari penjelasan tadi kalian bertiga membuat kesimpulan ciri-ciri makhluk hidup. Nanti ketika sudah selesai dikumpulkan ke Ibu. Ya, Bu. Nanti kesimpulannya dikumpulkan ke Ibu ya. Kelihatan. Kan bikin kesimpulan ini sama kelompoknya bareng-bareng. Jadi diskusi dulu, habis itu bikin kesimpulan. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Belum. Ya, Ibu tunggu ya. Ya. Oke ya. Satu aja. Baik. Ya, ini ya. Nah, selanjutnya mari kita amati. Mari kita amati tentang bilangan yang ditunjukkan di dalam PPT ya. Ini, mari dilihat, diamati. Nah, mari amati. Nah, sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Nah, ini dibaca
Ini dibaca berapa? Dibaca ini berapa? Dibaca berapa? Novia? 100. 1000. 1500. 1000. Aku belajar. Nah, ini sekarang kita amati ya tentang cara membilang. Sekarang kita belajar membaca bilangannya. Nah, ini dibaca berapa? 1000. 1000. Ini bawahnya 2000. 3000. ini 4100. Nah, ini dibaca 5205. 50. 50. Nah, yang bawahnya ini 6050. nah, yang bawahnya 10.000. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Nah, ini di sini ada 7000 ditulis 7.00. Berarti nolnya di sini ada berapa? 3. Ini dibaca dulu berapa? 2700 ditulis 2.700. Nah, yang bawahnya 5550 ditulis 5.550. Nah, ini lagi 9000 ditulis 9.000. Nah, kosongnya tadi ada berapa? 3. Nah, ini bawahnya 8.345 ditulis 8.345. Ini bawahnya 3060 ditulis 3.060. Yang lainnya diperhatikan di sini ya. Nggak tulis dulu ya. Ini perhatikan di laptop. Ini cara menulis bilangan. Nah, cara menulis bilangannya di sini kan contohnya ada 4750. Nah, jadi di sini yang ribuan yang sebelah mana? Ribuan yang sebelah mana? Ribuan yang di angka 4. Sedangkan ratusannya di angka 7. puluhannya di angka berapa ini? 5. Satuannya angka 0. Jadi paham ya? Paham. Nah, sekarang Ibu minta menuliskan bilangan dari 1000 sampai 10.000. Nanti dikumpulkan di Ibu ya. Yuk, ditulis. Sudah? Sudah? Belum?
Sudah? Sudah Bu Guru. Bu Guru. Satu aja ya. Bu. Selanjutnya, Ibu akan bagikan lembaran untuk dikerjakan diskusi kelompok. Jadi salah satu aja ya yang ngerjakan. Nah, nanti habis dikerjakan lembar yang Ibu bagikan, nanti didiskusikan dengan kawannya, dikerjakan dan dibacakan di depan kelas. Duduk. Nah, lagi ya. Diskusi kelompok itu dengan ciri-ciri nama hidup tadi yang udah Ibu tahu. Nah, didiskusikan bertiga ya, yang ini satu orang saja. Nah, selanjutnya kalian presentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan tadi. Maju ke depan semuanya. Kalian pesan ke kamera atau jadi di situ ya. Di sana. Nah, dipresentasikan. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1 makan, 2 bernafas, 3 berkembang biak, 4 tumbuh, 5 bergerak, 6 yang keenam apa? Yang keenam itu tadi peka terhadap rangsangan ya. Peka terhadap rangsangan. Yuk lanjutkan. menulis bilangan 1000, 2000, 3000, 4100, 5050, 6510, 7000, 8000, 9000, 10000. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Nah, sekarang semuanya bertepuk tangan. Nah, sama yang nggak serius ah. Terus, kayak gitu mah tapi ngomong di game selesai. Nggak ambil. Yuk. Ya semuanya, tangan untuk hari ini sudah mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu kasih. Nah, untuk selanjutnya, selanjutnya kita menarik kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Ya Bu. Nah, kesimpulannya yaitu, nah untuk refleksi, mari kita tarik kesimpulannya yang dari materi yang dari awal Ibu sudah jelaskan ya, yaitu kesimpulannya sebagai makhluk hidup yang sempurna, yaitu makhluk hidup yang sempurna itu manusia. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah selalu jaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga secara teratur, berdoa, melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Nah, ini untuk tugas ya. Untuk tugasnya, kalian nanti sesampainya di rumah foto
hewan yang ada di sekitar kalian. Difoto, nanti dikirimkan ke WA Ibu ya. Iya, Bu. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, kita akan menyanyikan lagu Pada Mengerti. Tahu nggak lagu Pada Mengerti? Tahu? Nggak tahu? Ya, kita lihat di YouTube ya. Ya, bersama-sama kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Monarki Indonesia tanah airku. Nah, jadi PR-nya tadi jangan lupa ya anak-anak. Ya. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk itu Ibu minta maaf kalau selama pembelajaran tadi Ibu ada kurangnya, ada salahnya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap ya. Berdoa dan nanti mulai. Selesai. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.